Ibu, sahabat semuanya, kemarin pada saat apel, ya, ini mengulang kembali, pada saat apel kemarin di Balai Kota, ada penekanan dari Pak Lurah, dari Pak Wali Kota, bahwa ada pembeda peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dengan yang kemarin. Tahun ini diharapkan kemeriahannya itu muncul. Jadi minta bantuan kepada Pak Lurah dan Bu Lurah untuk meneruskan pesan Pak Wali Kota ini ke wilayah masing-masing, khususnya adalah pemasangan bendera merah putih. Itu nomor satu. Yang kedua adalah pemasangan umbul-umbul untuk menyemarakkan suasana. Kebiasaan di kelurahan kita itu sudah rutin, tetapi 2 tahun kemarin karena pandemi, maka sekarang diharapkan itu menggelora kembali. Silakan pada Pak Lurah dan Bu Lurah untuk bisa mengeluarkan surat, nggak apa-apa, sesuai dengan SE-nya Wali Kota. Pak Lurah dan Bu Lurah boleh mengeluarkan surat kepada RT dan RW. Pemasangan bendera nanti dimulai tanggal 1 sampai 31 Agustus. Jadi 1 full penuh, termasuk malam hari. Kalau Bapak dan Ibu, sahabat semuanya datang ke Kecamatan Klojen, ini meriah sekali. Jadi lampu air mancur itu di sana, sama di sebelah kiri itu kita nyalakan. Jadi sangat terang sekali. Ini sebagai rasa syukur saya melakukan operasi dengan terantip. Kami keliling seluruh jalan-jalan poros yang ada di wilayah Kecamatan Klojen, akan kita himbau dan ya dalam tanda kutip saya wajibkan, baik itu pertokoan, warung, instansi pemerintah, sipil dan sebagainya, kemudian institusi keagamaan, semua kita wajibkan untuk pasang merah putih. Ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Kalau panjenengan berangkat dari rumah menuju ke kantor, pasti ada beberapa tempat yang belum tersentuh dengan merah putih. Ini sangat prihatin sekali. Nah, kalau jenengan di wilayah panjenengan ada yang lihat seperti itu, mohon kiranya Bapak dan Ibu semua untuk mengingatkan pemilik rumah, pemilik toko, pemilik usaha untuk mengibarkan bendera merah putih. Panjenengan bisa memberikan teguran, ya, dengan cara yang persuasif, bukan represif, ya, diingatkan yang baik supaya mereka ikut menghargai jerih payah para pahlawan. Kalau kita dengar kemarin sambutan dari Pak Wali, ya greget ya kita itu. Kenapa? Banyak orang yang tidak mau tahu terhadap kondisi negeri saat ini. Jujur saja, inflasi di negara kita ini sudah cukup tinggi. Ada kekhawatiran, termasuk dari Pak Presiden, Pak Jokowi. Inflasi kita beberapa minggu ini meningkat terus, dan ini sangat bahaya sekali. Inflasi Kota Malang ini kemarin sudah mencapai angka 4,sekian%. Ini cuma masih di bawah inflasinya dari Provinsi Jawa Timur, tapi ini bahaya sekali. Ya, karena itu senyapan, ya, kondisi negeri kita yang membutuhkan perhatian, minimal lah muri-muri ngibarkan bendera, masang umbul-umbul. Saya mohon bantuan dari panjenengan semua untuk mengingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang dipasang boyo sing apik, ojo bendera merah putih sing gak jelas warnanya. Ada yang sudah warna pink, putihnya sudah tidak putih tapi warnanya jadi abu-abu. Kalau ini tetap dikibarkan, itu sudah tidak tidak menghargai jerih payah pahlawan sama sekali. Kemarin hari Sabtu, ya, jadi kemarin tanggal 31 Juli 2022 jam 7 pagi itu saya menghadiri acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trip. Ada yang sudah pernah tahu nggak cerita dulunya Pahlawan Trip? Mereka itu anak-anak usia SMP. Mereka itu anak-anak usia SMP. Ada yang mau menginjak ke bangku SMA, tapi mayoritas SMP. Mereka tergabung pada brigade 10.
Tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur. Anak ini berasal ada yang dari wilayah Loja, ada dari wilayah Kedung Kandang, Kota Lama, dan lain sebagainya. Pas kejadian 31 Juli 1947, agresi militer Belanda pertama. Belanda masuk dari arah Pasuruan. Atas perintah dari Komandan Brigade namanya Pak Karno, ini mohon maaf saya harus bercerita agar kita mengenang kembali betapa masa berat di masa merah putih. Jadi tentara Belanda dengan perkataan lengkap maju masuk Kota Malang 31 Juli 1947 mulai jam 5 pagi. Akhirnya terjadi upaya membendung masuknya tentara Belanda yang sebagian besar itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka masuk, upayanya adalah melintangkan pohon-pohon yang ada di sepanjang jalur Pasuruan sampai ke Malang. Tetapi tidak ada artinya. Tepat pada pukul sekitar 9 ya, jam 9 pagi, rombongan tentara Belanda ini sudah sampai di depan sana. Jadi pintu masuk daerah mana? Rorodo atau Penanggungan. Terjadilah pertempuran ya. Di daerah sini satu peleton kurang lebih ada sekitar 30 orang tentara pelajar itu dengan tentara Belanda yang punya kemampuan pertempuran baik terlatih maupun peralatan. Dulu ini namanya Jalan Salak. Sebelum ada nama Jalan Ijen, masih Jalan Salak. Salah satu tank yang digunakan oleh tentara Belanda itu ada dipajang di depan Museum Brawijaya. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Pada saat pertempuran itu terjadi, ini cerita kemarin oleh keluarga Trip, langsung meninggal di tempat lebih kurang 15 orang, langsung meninggal di tempat karena tertembus peluru dan lain sebagainya. Dan beberapa lagi ada yang tertangkap. Dan yang mengenaskan pada saat itu, ini cerita sejarah. Ini kan masih anak-anak SMP. Tertangkap oleh tentara Belanda yang badannya besar-besar itu. Kakinya itu diikat. Ya, jadi kakinya diikat. Itu cerita. Dredeg saya mendengar itu. Ya, dredeg saya mendengar itu. Di kakinya diikat. Diangkat kakinya, jadi dikeplek kepalanya itu ke batu. Ada batu. Cor-coran, keplek kepalanya. Itu masih bisa berteriak merdeka. Itu masih bisa berteriak merdeka sebelum mati, pecah kepalanya. Dari kejadian seperti ini ya, ada lagi yang tertangkap. Banyak cerita kisah. Dijepit kepalanya di sini, langsung disembelih dengan bayonet di tempat. Ada langsung ditusuk dengan bayonet, langsung tembus ke belakang. Itu yang masih hidup-hidup. Kalau udah mati sih nggak merasakan sakit, tapi mereka tertangkap itu. Nah, yang lari, yang bisa selamat itu yang generasinya kemarin itu yang kumpul di sini anak cucunya. Jadi kejadian itu 31 Juli 1947, kita peringati 31 Juli 2022. Akhirnya oleh masyarakat setempat, masyarakat di daerah sini, ya, setelah Belanda itu pergi, jenazah ini 35 orang, termasuk komandan petonnya Pak Karno, ya, itu dimasukkan ke liang lahat itu langsung 35 orang, dipendem, di atasnya dipakai seteker, ya, ini ditanami pohon pisang. Setelah pergantian kemerdekaan, sudah pengakuan kemerdekaan, tempat inilah yang sekarang menjadi monumen pahlawan Trip. Dan di sana, di depan, ada patung 2 orang pelajar Trip. Sahabat semua, mereka masih SMP, ya, mereka masih remaja, gugur remaja, hanya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru berapa tahun itu, 45, yang baru 2 tahun. Bisa kita bayangkan kalau itu bagian dari diri kita atau keluarga kita.
Ini saya ketuk hati panjenengan semua. Ayo, mumpung kita masih diberi kesempatan menyandang korpri di sebelah dada kita kiri, masih kita diberi kesempatan untuk menikmati kemerdekaan ini. Monggo panjenengan, saya hanya mohon manfaatkan kesempatan ini untuk wilayah jenengan. Kobarkan merah putih kembangkan. Sekarang ada program dari pemerintah kita adalah 10 juta merah putih. Nggak tahu jenengan mau bantu berapa juta. Yang penting kibarkan merah putih itu tidak hanya ada di mata, tapi merah putih ada di dalam dada kita. Caranya bagaimana? Monggo jenengan bisa berkeliling di kelurahan masing-masing. Jadi jangan cuek. Kalau ada bendera yang tidak bagus, ganti. Kalau tidak mengibarkan bendera, mintalah pada warga untuk mengibarkan bendera. Seandainya